Salam Rubicon, salam BK mengudara. Nah, kali ini kita ingin coba share nih yang namanya DISC. Mungkin ada yang familiar atau mungkin belum pernah dengar sama sekali. Kita akan coba profiling DISC sebenarnya apa sih, instrumen apa, dan juga seberapa valid sebenarnya DISC ini bisa digunakan. Sebelumnya kita ingin coba share juga, ternyata penemu dari DISC ini adalah seorang psikolog dari Universitas Harvard, yaitu Dr. William Moulton Marston pada tahun 1920. Dan apa saja sebenarnya yang diukur oleh DISC? Yang diukur adalah kepribadian dalam arti perilaku yang bisa diamati ya, apa yang nampak. Di mana perilaku seseorang ini ternyata adalah hasil pertemuan antara personalitinya dengan lingkungannya. Dengan catatan di sini, orang yang sama mungkin akan berperilaku berbeda jika dia berada pada kondisi lingkungan yang berbeda. Perilaku seseorang tergantung pada kondisi lingkungan di mana dia berada. Sehingga sebenarnya DISC ini nanti akan coba mereview 3 hal, yaitu bagaimana respon individu tersebut terhadap lingkungannya dan juga job desk-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana responnya terhadap stres dan tekanan kerja, dan respon terhadap self image-nya. Itu dia profilnya ya. Kita bertanya-tanya tentang definisi dasar dari DISC itu apa. Nah, yang pertama ada yang namanya dominance. Sudah terlihat dari namanya yang dominance. Di sana ada dorongan untuk mengontrol, kemudian based on achievement, based on target banget, dan intensi dasarnya adalah to overcome. Dilanjutkan dengan influence. Nah, ini kita sudah sangat familiar ya, influence. Jadi mempengaruhi, kemudian tentang bagaimana dia mendengarkan dan berekspresi, to persuade ya, sangat persuasif sekali orang dengan tipikal influence. Sedangkan steadiness punya karakteristik yang cukup tenang, stabil dan juga konsisten. Intensi dasarnya to support. Kemudian compliance, dorongan untuk menjadi benar, kemudian pasti, aman. Intensi dasarnya to avoid trouble. Jadi coba menghindari resiko, pilih yang aman-aman aja. Kepribadiannya secara umum diwakili yang paling pertama dari dominance ya. Jadi karakteristik yang nampak, orang-orang dominance ini terkesan mandiri, kemudian taking control, kemudian senang bersaing, pantang menyerah, dan kadang-kadang cenderung kurang sabar. Kemudian ke influence ini tadi to persuade ya, cenderung mempengaruhi, extrovert, kemudian antusias, pede, percaya diri ya, cukup komunikatif dan sometimes ceroboh juga ya. Kemudian steadiness yang kita kenal sebagai orang yang calm, tenang, sabar, good listener, gak suka konflik atau bahkan terkesan kaku ya, dan kurang inovasi. Dan compliance cukup perfeksionis, attention to detail, kemudian sangat sistematis, logik banget, dan bisa jadi kurang fleksibel dan no under pressure. Kadang-kadang tidak ingin berada dalam situasi yang dalam tekanan. Dan ini adalah beberapa hal sebenarnya. Masih ada banyak lagi, cuman ini kita sampaikan profilingnya dari dominance, influence, steadiness, dan juga compliance. Nah, ini yang paling penting ternyata. Sebenarnya bagaimana sih validitas dan reliabilitasnya dari DISC ini? Ternyata, di sini ditemukan predictive validity-nya DISC ini tergolong tinggi, yaitu 0,89 dengan standar deviasi 0,065. Berlanjut pada Pearson Product Moment Coefficient Correlation-nya, di sini untuk dominance 0,728, kemudian influence 0,645,
steadiness 0,730 dan compliance 0,550. Untuk tingkat akurasinya, DESC ini tergolong tinggi karena bergerak dalam 83% sampai dengan 95%. Nah, luar biasa ya. Artinya ini bisa kita gunakan untuk memberikan assessment ya. Tapi ini bukanlah tes psikologi karena nanti tes psikologi akan berbeda dan kita ada satu notes ya nanti di akhir. Jadi DESC ini adalah salah satu alternatif ya, tools komplementer yang tapi dengan tidak menghilangkan atau kita mengabaikan alat-alat tes yang lain ya. Justru yang lainnya sangat bisa kita pakai, ini adalah pelengkap saja, alternatif saja, begitu ya. Kemudian, nah DESC ini kita tidak mengatakan DESC sebagai satu tes, tetapi lebih tepatnya sebagai instrumen atau assessment untuk profiling ya. Kemudian tidak ada pengertian benar atau salah ya dalam profile, dan DESC hanya akan valid untuk individu yang normal saja. Nah, ini tadi kita sudah membahas beberapa profiling tentang DESC dan juga validitas dan reliabilitasnya. Dengan gambaran yang begitu tingginya, artinya ini sangat bisa kita gunakan sebagai alternatif, sebagai alternatif untuk melihat apa tadi, respon terhadap lingkungan atau job desk-nya juga, kemudian respon terhadap stres dan tekanan kerja, dan merespon terhadap gambaran dirinya. Nah, mungkin itu adalah penyampaian singkat ya dari kami tentang DESC. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi tentang mungkin sejarah atau beberapa profiling yang lain. Cukup sekian, nanti kita ketemu lagi di sesi lainnya.